menemukan sejumlah fakta bahwa terdapat masalah dalam revisi Undang-Undang TNI, menunjukkan draft surat Menpan RB soal pengangkatan P3K 2024. Halo Sobat Negeriku, akhirnya kita jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Penasaran ada apa aja? Simak ya. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini akan kita buka dari soal politik. Tapi ada berbau soal hukum juga. Yang mana berita itu berjudul Presiden Prabowo akan bangun penjara di pulau terpencil untuk para koruptor. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Bapak Presiden Prabowo Subianto mewacanakan untuk membangun penjara khusus bagi para koruptor, yang mana rencananya akan dibangun di sebuah pulau terpencil. Seperti halnya mungkin mirip-mirip penjara ini kali ya, Nusa Kambangan. Hal tersebut ternyata disampaikan pada saat peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru yang digelar di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Gerindra itu, ya ini maksudnya Bapak Prabowo ya, mengaku akan menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus bagi para koruptor. Saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil. Mereka nggak akan bisa keluar malam hari, ujar Prabowo. Ex-Menteri Pertahanan era Presiden Bapak Jokowi itu beralasan bahwa bila penjara para koruptor di pulau terpencil, mereka akan sulit untuk melarikan diri. Kami akan cari pulau kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu, ujar Prabowo. Wacana pembangunan penjara khusus bagi para koruptor ini menuai komentar yang beragam dari para sobat negeriku tentunya. Dan salah satu komentar itu datang dari akun bernama Lestiana Ganda. Percuma mau diasingkan ke pulau kalau koruptor tetap kaya. Undang-undang perampasan aset koruptor aja nggak diselesaikan. Kalian ke pulau tapi ntar bisa dijemput bolak-balik pakai helikopter. Sama aja bohong. Tak mau ketinggalan, komentar lain pun datang dari sobat negeriku dengan akun bernama Firdo Ando. Pulau dibikinin hotel dan tempat hiburan aja nggak Pak? Biar kalau pada bosen koruptornya bisa healing dan lain-lain. Menarik nih ya komentar dari Lestiana Ganda yang mengatakan bahwa undang-undang perampasan aset koruptor aja nggak diselesaikan. Sebenarnya undang-undang aset ini sudah lama berada di gedung DPR MPR, cuman entah bagaimana seperti menguap gitu ya, nggak jelas. Ya kita doakan saja semoga undang-undang perampasan aset bagi para koruptor ini dapat segera disahkan. Masa kalah dengan undang-undang TNI yang akan segera disahkan. Di urutan kedua reactionjpn.com ada berita perihal RUU TNI yang saat-saat ini agak menuai polemik tentunya ya. Berita itu berjudul Komnas HAM temukan sejumlah masalah dalam RUU TNI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan sejumlah fakta bahwa terdapat masalah dalam revisi Undang-Undang TNI. Hal ini diungkap Komisioner Komnas HAM Bapak Saurlin P. Siagian dalam sebuah diskusi bertema memperluas kewenangan versus memperkuat pengawasan, kritik RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut ialah RUU TNI yang mana mengembalikan fungsi dan militerisme. Terkait dengan RUU TNI ini, Bapak Saurlin menyampaikan bahwa Komnas HAM telah melakukan kajian dan menemukan setidaknya beberapa masalah. Masalah itu antara lain bahwa TNI bukanlah institusi penegak hukum dan perluasan kewenangannya ke dalam aspek penegakan hukum bertentangan dengan prinsip negara demokrasi serta berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia. Berita perihal pembahasan RUU TNI yang saat ini tengah digodok di Gedung Dewan dan ditemukannya sejumlah masalah oleh Komnas HAM mendapat sorotan dari para sobat negeriku. Salah satu sorotan itu datang dari akun bernama Kisang Ini. Kisang Ini mengatakan mungkin ini atas pesanan Pak Presiden yang terhormat untuk kawan-kawannya di TNI. Tapi tolong Pak, eling, masyarakatmu aja banyak yang susah cari kerja. Kenapa malah sibuk kasih kerjaan untuk kaummu aja? Komentar lain pun datang dari salah satu sobat negeriku dengan akun yang bernama Indonesia Gawat Darurat. Komentarnya, pokoknya kami nggak mau kayak di zaman Harto lagi ya. Jangan sampai nasib kita juga kayak Myanmar. Negara kalau dikuasai militer, mau jadi apa? Udah dikuasai militer, pejabatnya rakus-rakus pula. Semoga ada benarnya juga bahwa ini bukanlah suatu pesanan, apalagi pesanan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Bergeser dari berita soal RUU TNI, kita memasuki berita perihal hukum, yang mana berita ini sempat viral dan menggegerkan. Berita itu berjudul Kondisi Jasad 3 Polisi yang Diduga Ditembak Mati Oknum TNI Mengenaskan. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika menyebut bahwa telah ditemukan sebanyak 12 selongsong peluru di tempat kejadian perkara atau TKP penembakan 3 anggota Polri dalam aksi penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kami telah melakukan pantauan lokasi diduga tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP dari tim Direskrimum dan Pomdam Sriwijaya serta Polres Waikanan, ujar Kapolda Helmi Santika. Faktanya di lokasi tersebut terdapat kegiatan judi sabung ayam dan berkaitan dengan penemuan korban ditemukan sebanyak 12 selongsong peluru. Dan penemuan ini pun akan ditindaklanjuti dengan melakukan proses identifikasi di laboratorium forensik tentunya. Ini semua akan dianalisis secara mendalam oleh tim berkaitan dengan alat bukti dan petunjuk agar clear semua, ujar Jenderal berbintang 1 tersebut. Terkait pelaku, Kapolda Lampung menegaskan bahwa pihaknya akan berangkat dari lokasi dan mencari alat bukti juga petunjuk agar terang benderang terbuka kasus ini, seperti apa kejadian sebenarnya dan siapa pelakunya. Kalaupun peristiwa ini sudah menemukan titik terang, pihaknya juga akan melakukan tindakan lanjutan untuk mencari alat bukti lain sehingga terungkap siapa pelakunya. A few moments later. Kabar berita yang mengejutkan perihal penembakan terhadap 3 anggota Polri hingga tewas di tempat ini menuai beragam komentar yang banyak dari sobat negeriku, namun tidak bisa kami bacakan semua tentunya. Hanya akan kami bacakan 2. Dan salah satu komentar itu datang dari sobat negeriku dengan akun bernama Didisky56. TNI Polri ada aja masalahnya. Pejabat sibuk korupsi, presiden sibuk ngurus jabatan Setkap.
Kita ini rakyat apa kerikil sih? Yang bisa diinjak-injak, ditendang-tendang, nyari kerja susah, minyak dikurangin takar, BBM dioplos, negara autopilot. Ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku yang mana dari akun bernama Sasa Marni. Komentarnya, sekalinya ada polisi yang baik dan kerja tugas dengan benar, dibunuh. Itu TNI nggak ada perang, malah gabut ya, jangan kasih ampun, hukum mati. Ada benarnya dan ada menariknya juga komentar dari dua Sobat Negeriku ini yang mana mengawali masa pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto ini ada saja kabar berita yang mengejutkan tentunya. Dan juga masalah konflik ataupun gesekan antara dua institusi di negara ini yakni Polri dan TNI sepertinya tidak ada habisnya. Semoga dari kasus ini para pemimpin dapat bersikap tegas dan menindak tegas anggotanya yang benar-benar melanggar hukum. Dari berita soal penembakan 3 anggota Polri, kita bergeser masih soal hukum, tapi ada juga berbau politik. Yang mana berita itu berjudul Ex-Wakapolri mengatakan dakwaan KPK terhadap Hasto dilebih-lebihkan. Pasal pokok juga tak jelas. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menganggap dakwaan KPK terhadap Hasto Kristianto yang mana merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perkara kasus suap serta perintangan penyidikan terlalu dilebih-lebihkan dan tak memiliki kejelasan pasal pidana pokok. Saya melihat dakwaannya terlalu dilebih-lebihkan. Kemudian pasal-pasal pidana pokoknya tidak jelas, ujar Ugroseno. Ex-Kabah Harkam itu mengatakan pasal yang dipakai oleh KPK dengan menyatakan bahwa Hasto Kristianto menghalangi penyidikan serta dikaitkan dengan penyuapan sangat sulit dibuktikan. Pasal penyuapan itu menurut saya paling susah dibuktikan karena nggak ada orang menyuap lapor polisi, tidak ada. Ini pasal yang aneh, ujar Ugroseno. Kabar berita yang mana terkait dakwaan KPK yang dianggap melebih-lebihkan ini menyulut komentar dari Sobat Negeriku yang menggelitik. Salah satu komentarnya datang dari akun Sobat Negeriku yang bernama Agus Toro. Pak Hasto terima ajalah hukumannya karena dah buat salah. Tapi jangan lupa ya Pak, buka juga nama-nama lainnya. Sekalian buka korup-korup yang Anda tahu di pemerintahan Pak D. Komentar lain pun datang dari Sobat Negeriku dari akun yang bernama Victor Bira. Apakah ini kasus titipan dari Pak Mulyono? Bagian dari balas dendam untuk PDIP? Ya begitulah politik, kalau sudah sama-sama enak, suatu saat nanti ada aja yang berkhianat. Saya setuju dengan komentar dari Agus Toro yang mengatakan jika benar ada orang-orang lain atau oknum lain yang terlibat, ada baiknya Bapak Hasto mengungkapkan siapa-siapa saja yang terlibat dan kasus apa saja yang dia ketahui yang mungkin perlu KPK dan publik tahu. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com. Berita itu terkait kabar berita honorer. Beritanya berjudul 5 tuntutan Aliansi Merah Putih. Ada soal status R2 garis miring R3 dan honorer kena PHK. Aksi nasional yang diinisiasi Aliansi Merah Putih dihadiri ribuan honorer dari berbagai forum. Mereka satu suara menuntut agar diberikan SK P3K per 1 April 2025. Aksi yang dimulai pada pukul 7 pagi itu ternyata tidak berlangsung lama. Sekitar jam setengah 12 siang, aksinya selesai setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB
menunjukkan draft surat Menpan RB soal pengangkatan P3K 2024 tahun ini. Alhamdulillah sudah ada tanda-tanda positif dari Kemenpan RB, ujar Ketua Aliansi Merah Putih Bapak Fadlun Abdullah kepada awak JPNN. Bapak Fadlun mengungkapkan ada 5 tuntutan Aliansi Merah Putih sebagai berikut. Salah satunya kita bacakan. Yang pertama, meminta Menpan RB Rini Widianti membuat surat edaran terkait turunan dari instruksi Presiden yang dibacakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tanggal 17 Maret 2025. Isinya adalah penyelesaian tenaga honorer secara berjenjang selesai sampai dengan Juni 2025 untuk PNS dan Oktober 2025 untuk P3K. Jika surat tidak dikeluarkan, masa aksi tidak akan meninggalkan gedung Kemenpan RB. Kabar berita soal aksi yang mana diinisiasi oleh Aliansi Merah Putih ini mendapat komentar dari para sobat negeriku yang beragam juga tentunya. Komentar itu datang dari akun bernama Honorer Bersatu 34. Pokoknya terus beraksi kalau pemerintah terus permainkan nasib rakyat. Giliran mau pilpres aja janji manis banget. Komentar lain pun datang dari sobat negeriku dari akun bernama Ridwan Angkasa Raya. Ridwan berkomentar, jadi gimana nasib orang yang dah mau bekerja tapi ditunda? Pemerintah bantu apa? Jadi ngomong ke perusahaan yang udah diterima resign dari pegawainya demi P3K atau CPNS. Pemerintah dablek. Menarik komentar dari sobat negeriku Honorer Bersatu 34. Para pemimpin jangan cuma manis di saat kampanye ya atau masa pilpres ataupun pilkada. Harus dibuktikan dengan aksi nyata. Penuhi janji kalian untuk memberikan kesejahteraan rakyat dan bagi para honorer tentunya. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Untuk kalian yang masih berpuasa, semangat puasanya hingga akhir bulan. Dan untuk kalian yang akan mudik, persiapkan kesehatan diri. Dan untuk kalian yang akan membawa kendaraan pribadi, siapkan juga kendaraannya dengan baik dan layak tentunya. Jangan lupa download aplikasi jpn.com di Play Store maupun di App Store. Like, comment, share, dan subscribe akun jpn.com. Khususnya untuk akun YouTube, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita dari kami. Saya Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.